Allahumma inni astahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita. Allah limpahkan kepada kita keberkahan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah mudah-mudahan berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan usia kita untuk bisa bertemu di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali setiap Ahad subuh untuk berupaya mengistiqomahkan diri, merutinkan untuk kita belajar, untuk kita saling menasihati, untuk kita saling tadzkirah, mengingatkan di antara kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan kepada kita sama orang-orang yang beriman. Sungguhnya peringatan itu amat sangat berguna, bermanfaat bagi kita orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman itu senantiasa butuh akan nasihat, butuh akan wejangan, tausiah, selalu kita mengingatkan di antara kita. Karena setiap manusia itu selalu mendapati kehidupan yang naik turun, fluktuatif, kadang semangat beribadah, kadang lemah. Jiwa kita kadang begitu semangatnya, tetapi suatu saat kadang kita lemah, kadang kita lupa, kadang kita ingat. Itu namanya manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jenenge menungso niku namine nasia ya. Artinya nasia itu nggone lali. Nek wong Jawa menungso menus kakean dosa ya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jangankan kita orang biasa yang tidak punya predikat menjadi orang-orang yang Allah sudah jamin selalu baik. Rasulullah SAW itu pun kadang pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Rasulullah itu terjaga dari dosa dan kesalahan. Ya, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah itu selalu nempel kepada Rasulullah, tidak mau jauh dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kalau jauh-jauh dari Rasulullah takut nanti imannya lemah. Jadi salah satu untuk menguatkan iman kita harus selalu kumpul karo wong soleh, kumpul karo wong soleh, berkumpul dengan orang-orang baik. Kalau kita lemah iman kita, jangan sendirian, tapi berkumpullah dengan orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Gampangane nek sapa masjid insyaallah bakal selamat. Tapi nek ado karo masjid, tidak ada jaminan di luar masjid itu selalu ada kebaikan di sana. Karena masjid kadang-kadang masih malas, apalagi di luar masjid. Tapi insya Allah masjid inilah tempat yang Allah muliakan di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling mulia melebihi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi ini.
termasuk Masjid Al-Aqsa. Karena itu kita diingatkan oleh Allah ada 3 sebab kerusakan manusia dan umat di muka bumi itu. Sebab-sebab itulah yang menyebabkan manusia itu rusak dan binasa, dan Allah hancurkan dari zaman ke zaman sampai besok hari kiamat. Apa sebab itu? Pertama adalah ketika manusia itu senantiasa tidak berupaya untuk mencegah ketika ada orang berbuat kerusakan. Ini ana wong nglakoni dosa, kalau ada orang itu melakukan keburukan, melakukan kerusakan, tapi tidak ada yang mengingatkan, itu kalau dibiarkan terus-menerus akan terjadi kerusakan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegaskan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai. Kalau tidak mencintai itu kalau di bahasa kebalikannya, ya Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena kerusakan di daratan dan di lautan itu sebab pula manusia. Ya, karena human error, karena manusia. Sementara dunia, bumi yang sudah Allah tata sedemikian rupa itu sesungguhnya telah begitu cukup dan harmonis. Cuman manusianya yang tidak bisa menjaganya, bahkan bikin kerusakan di mana-mana. Itu yang pernah disinyalir oleh malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah turunkan ke dunia. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia? Ya, cukup saya saja malaikat, kurang apa saya? Selalu taat kepada Engkau ya Allah. Kenapa Engkau bikin manusia yang nanti tugasnya, ya manusia itu selalu bermusuhan dan bertumpah darah, saling membunuh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah lebih tahu daripada malaikat. Maka itu kita sebagai umat Islam, tugas dan kewajiban kita salah satu diantaranya mengingatkan diantara kita. Nih anak keluarga kadang-kadang itu jenenge wong keluarga kan gak podo. Ana sing semangat, ada yang tidak. Ya kadang-kadang lupa, salah. Tugas kita apalagi orang tua kan harus selalu mengingatkan diantara anak-anaknya yang sekian banyak, 1, 2, 3 yang punya kebiasaan dan karakter berbeda. Ya maka kewajiban kita saling mengingatkan diantara kita. Kalau dalam satu komunitas, dalam satu pekerjaan, kalau ada diantara karyawan, teman kita yang melakukan hal-hal yang buruk, kewajiban kita mengingatkan. Ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mengingatkan hal-hal yang baik dengan terus bersabar untuk tidak pernah putus asa. Wa tawasau bil marhamah, dan senantiasa menasihati dengan penuh kasih sayang, bukan membenci tetapi dalam rangka saling menyayangi di antara kita. Kita kan tidak ingin kalau orang itu kemudian melakukan dosa dibiarkan terjerumus nanti masuk neraka. Dalam rangka kita menyelamatkan saudara kita agar tidak masuk neraka, maka kita ingatkan terlebih keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Yang kedua, penyebab kerusakan di muka bumi, ya umat dan bangsa itu karena ya umatnya, masyarakatnya suka berbuat dosa, suka dan senang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran, berbuat penipuan, berbuat kecurangan. Ya, itu kalau dibiarkan bahaya. Jadi kalau ada umat, masyarakat, kaum, bahkan komunitas yang paling terkecil sekalipun suka melakukan perbuatan dosa, itu sumber bencana dan malapetaka. Jadi kita ini kan sesungguhnya kalau kita ingin selamat, ya ikuti perintah, insya Allah akan selamat.
namanya manusia itu godaan selalu ada di mana-mana. Godaan nafsu, godaan setan, ya selalu menggoda kita. Ya, malaikat itu tidak punya dosa, tidak punya salah, selalu ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau setan selalu berbuat dosa dan maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Tapi manusia itu baina antara kadang seperti malaikat, tapi juga kadang seperti iblis, setan yang masya Allah na'udzubillah min dzalik, dosanya tidak bisa diampuni saking besarnya ketika kemudian tidak bertobat sebelum ajal menjemputnya. Jadi itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu seperti itu. Di akhirat itu manusia ya ketika sudah masuk neraka, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya kecuali dia punya iman. Ketika dia punya iman masih ada harapan untuk diangkat kemudian dimasukkan surga. Tapi bagi orang yang tidak punya iman sama sekali, maka di neraka khalidina fiha abadan, na'udzubillah. Bagi orang-orang yang Allah selamatkan kemudian masuk surga, maka beruntunglah karena dia akan masuk surga pula selama-lamanya, khalidina fiha. Itu sebagai balasan bagi hamba Allah. Siapa yang taat dimasukkan surga, siapa yang maksiat dimasukkan neraka. Kalau kemudian di dunia ini keburukannya, kebobrokannya sudah sedemikian rupa, bisa tidak mungkin ya kerusakan itu akan segera Allah timpakan di muka bumi. Ya, kita berharap Indonesia yang sangat kita cintai, yang kita terus berupaya memberikan manfaat kontribusi untuk senantiasa mengisi kebaikan-kebaikan di negeri ini. Ya Allah terus kuatkan kita semua. Juga berharap mudah-mudahan pemimpin kita baik yang sudah maupun yang akan, Allah senantiasa berikan petunjuk dan hidayah sehingga ketika ada kemaksiatan, dosa itu tidak terlalu berkelanjutan. Ya, kalau dibiarkan ya namanya dimanapun tidak ada yang sempurna. Dunia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu di akhirat jelas. Dunia itu tidak jelas antara yang baik dan buruk, itu selalu saja ada. Tidak mungkin baik terus, buruk terus seperti kita manusia. Ya, sejelek-jelek manusia ya pasti punya kebaikan. Tapi kita manusia yang selalu berbuat baik, berupaya masih juga punya salah dan kekurangan. Itulah ya karakter manusia yang seperti itu. Ya. Itu. Kemudian ya 3 ya, pertama adalah ketika ada kerusakan dibiarkan saja. Yang kedua, ketika orang itu ya kemaksiatan di mana-mana. Lalu yang ketiga, sumber kerusakan di dunia itu karena selalu berupaya tenggelam dalam kenikmatan dunia, terlalu cinta dengan dunia lalu lupa dengan akhirat. Saking cintanya dengan dunia sampai takut dengan kematian. Itulah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Umat Islam itu kan banyak, tapi banyaknya itu seperti buih di lautan di akhir zaman seperti itu. Ya. Kemudian manusia, kita orang yang beriman itu punya penyakit, namanya penyakit wahan. Wahan itu hubbud dunia, terlalu berlebihan cinta dunia. Wa tuhibbulan malah hubban jannah. Saking seneng itunya sampai lali ibadah, ya. Semangat untuk mencari uang sebanyak mungkin, tapi sholatnya ditinggal, na'udzubillah. Sholatnya kedadaran, na'udzubillah. Saking cinta yang mengejar urusan dunia, materi, jabatan dan seterusnya. Nah, sekarang kan musimnya berupaya untuk mendapatkan simpati lalu berharap terpilih, tapi ternyata yang terpilih tidak banyak, ya. Yang mencalonkan sangat banyak, yang dipilih tidak banyak, sehingga rebutan. Ketika kemudian berebut itu kadang cenderung kalau tidak punya iman menghalalkan segala cara. Itu yang Allah tidak suka dan Allah larang. Jangan sampai tujuan kita
itu menghalalkan segala cara untuk mencari tujuan jabatan dunia semata yang pasti akan kita tinggalkan. Ya, kalau kita doa kita di Al-Quran itu kan seperti ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan kami ini ya dengan masuk secara baik, melbuni api-api, wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, keluarkan kami pun pula dengan yang baik-baik. Kalau kita kemudian melakukan ibadah haji, umroh, masuk ke tanah suci Mekah dan Madinah, doa ini yang kita baca, masukkan ya Allah saya masuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dengan baik-baik, tapi keluar ketika pulang dulu juga engkau takdirkan dengan baik pula. Kalau dikaitkan dengan sakalan misalnya Allah, masukkan saya, terima saya untuk berebut jabatan dengan baik-baik, ya, tidak dengan tidak baik, tidak dengan kecurangan, ya, dan keluarkan kami, ya, selesaikan jabatan kami pun juga dengan baik-baik pula. Jangan sampai kemudian sebaliknya. Kalau orang itu masuknya baik, insya Allah keluarnya baik. Tapi kalau masuknya caranya tidak baik, jangan-jangan nanti menyelesaikan akhir jabatannya juga tidak baik-baik. Na'udzubillah. Ini yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena itu ketika mencintai dunia kalau berlebihan berbahaya. Yang kedua, saking cintanya dunia lalu kemudian takut dengan kematian. Wa karahiyatul maut, takut dengan mati. Akhir zaman itu banyak orang takut mati. Padahal kematian itu kalau sudah datang pasti akan datang. Tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan, tidak bisa diminta, juga tidak bisa dihalang-halangi. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk takut mati, itu tidak berdasar. Walaupun mungkin hidupnya susah, ya, tapi juga tidak boleh takut mati. Orang yang beriman itu siap menghadapi kondisi apapun, bahkan persiapan untuk bekal kematian. Ya, bekal kematian itu yang penting. Ikhtiar kita bagaimana kematian kita ini ya, baik-baik. Kita lahir dalam keadaan baik. Harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita setiap saat juga dalam keadaan baik-baik pula. Manusia semuanya ketika lahir di dunia sesungguhnya membawa iman, bahkan dalam kandungan bawa iman. Tapi ketika lahir di dunia dalam kehidupan sehari-hari, ya ada yang bisa menjaga imannya, ada yang tidak. Harapan kita nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala juga posisinya dalam keadaan beriman. Karena perjuangan kita selama hidup kita ini yang kita harus terus upayakan agar iman kita masih tetap dalam dada kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Zat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu besar rahmatmu, nikmatmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keberkahan, nikmat kehidupan di dunia ya Allah. Jangan cabut nikmat Engkau ya Allah. Jangan cabut rahmatmu dari kami ya Allah. Jangan cabut keberkahan darimu ya Allah. Selalu limpahkanlah ya Allah keberkahan rahmatmu kepada kami, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang terus beribadah semata mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni semua dosa kami bila selama ini kami masih melakukan banyak dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa semua keluarga kami ya Allah. Berikan hidayah dan taufik-Mu semua anggota keluarga kami ya Allah.
jadi hamba-Mu yang senantiasa berada pada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya salam, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan masyarakat kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan pemimpin kami. Engkau selamatkan untuk senantiasa bisa mengemban amanah sesuai dengan yang Engkau perintahkan ya Allah. Jauhkan dari segala tipu daya hidup di dunia ya Allah. Jauhkan dari segala kemaksiatan dan godaan syaitan yang senantiasa mengajak kami untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Allah. Allah yassir lana umurana umur dunya wal akhirah ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan pekerjaan kami ya Allah. Mudahkan dan buka rezeki pada kami ya Allah. Mudahkan semua urusan anak keluarga kami semua ya Allah, untuk senantiasa berupaya agar Engkau senantiasa memberikan lapang keberkahan rezekinya ya Allah, keberkahan hidupnya ya Allah.